Baik, terima kasih Sobat ASN. Hari ini ada yang spesial banget karena ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Basim Elmil Dardak yang seneng banget sudah main ke studio. Dan tadi sudah melakukan peresmian yang keren banget karena dengerin pidatonya Ibu nih kayaknya banyak banget yang akan dibicarakan. Mulai dari kata pertama aja, seorang ibu pencetak SDM. Terus katanya ya Bu ya, yang menularkan intelektual kan dari Ibu. Katanya gitu. Mau denger langsung dari Ibu kalau gitu. Oke, hai Mbak Opi, sehat? Halo, sehat selalu dong. Iya, sama kayak Ibu, banyak banget kegiatannya tetap. Aduh, makin banyak kegiatan makin senang aku Mbak Olpi. Iya. Karena kan ketemu orang itu kayak ketemu dapat imun gitu, dapat suasana yang bahagia gitu. Menetralisir dan balancing. Balancing, iya. Ibu cerita dong Bu, kan Iya. tadi sudah ngeliat nih tanggapan Iya, Ibu dulu deh dari yang acara kita sudah lewatin tadi. Terus ngeliat, saya tuh seneng banget dan sedikit merinding waktu Ibu bilang, perempuan itu juga bagian dari yang menyumbang. Pembangunan. Betul, perekonomian juga. Terus seneng banget begitu Ibu cerita, ini kayak jadi curcol ya. Namanya perempuan tuh kayaknya memang susah dan pengen berkarir tapi ada yang di rumah yang dipikirin tuh kayaknya 100%, 1000% benar. Ya amin. Ibu ya, cerita dong kalau yang Ibu lihat tadi seperti apa dan harapannya maunya seperti apa juga. Ya senang banget aku tuh lihat, tadi aku bilang kan memang ini jadi salah satu prioritas karena nggak semuanya tuh mikirin sampai segininya. Betul. Nggak semuanya mikirin sampai urusan yang di rumah sebetulnya. Ini kan urusan yang di rumah terus dibawa ke kantor, bener kan? Jadi alhamdulillah tuh senang banget DWP dan juga seluruh ASN di BPSDM ini tuh mikirin. Dan tadi kalau orang mungkin lihatnya ini salah satu yang mungkin ya salah satu seremonial kecil gitu ya karena betul. bagian kecil dari BPSDM sekarang punya ini, tetapi sebetulnya ini tuh supportnya luar biasa. Pertama perempuan sama laki-laki kan udah bukan rahasia lagi, punya kesempatan yang sama, punya intelektual yang sama, equal kalau Ibu bilang. Equal, bener, equal. Terus potensinya tuh sama-sama besar. Jadi laki-laki memberikan sumbangsi terhadap pembangunan, terhadap ekonomi, produktivitas, itu sebetulnya sama aja sama perempuan. Cuman bedanya kalau perempuan ini ada faktor X-nya itu, faktor anak, faktor keluarga, faktor suami, kadang-kadang itu yang harus ada yang bantu memikirkan. Betul. Nah, dengan adanya tempat pengasuhan anak ini sebetulnya ini tuh ngebantu banget. Dan kalau direntetin ya Mbak Olpi ya untuk hal-hal yang lebih besar lagi, tadi aku bahas soal stunting, aku bahas juga soal pola asuh anak. Betul. Ini tuh soalnya kita yang dikerjain PKK tuh gak jauh-jauh dari situ. Iya betul, makanya ini kayak passion banget. Passion dan dari dalam hati. Bener. Tapi memang bener ya Bu, kadang-kadang kalau misalnya kita bekerja sebagai working mom, iya bener, ngurusin rumah, bener, terus udah gitu mesti harus pumping, lala ini itu dikirim kan kayaknya nggak enak. Tapi kalau misalnya ada tempat penitipan anak seperti kita lagi pelatihan di BPSDM tuh kayak jadi solusi banget. Terus tadi saya tuh langsung ke capture banget adalah setiap 2 jam saya melihat ada ibu-ibu yang turun. Ya pengalaman. Itu namanya curcol Mbak. Itu pengalamanku dulu gimana. Sepenuh hati jadinya ngobrolnya. Iya benar. Jadi ya itulah. Jadi kalau misalnya hal-hal kayak gitu nggak ada yang bantu pikirin, akhirnya perempuan punya banyak keterbatasan. Tapi sebenarnya keterbatasan itu tuh harusnya nggak jadi obstacles, nggak jadi penghalang lah bagi perempuan untuk bisa sama-sama berkarir. Dan yang paling penting itu dalam hati perempuan ini nih yang paling menurutku, dan ini adalah satu perasaan yang cuma akan dimiliki ketika kita menjadi ibu. Rasa bersalah. Iya betul. Nah itu tuh rasanya nggak enak banget. Ninggalin. Kita tuh tahu kita berkarir demi kebaikan siapa sih? Kita tahu kita ini demi kebaikan siapa? Tapi sebetulnya. hatinya di sana. Tapi hatinya kebelah gitu. Nah ini memang harus ada yang bantu memang. Betul. Nah Bu, tadi Ibu sempat cerita juga masalah kesehatan, kebutuhan gizi. Kalau untuk masalah pola asuh sebenarnya yang dilihat itu kalau perkembangannya, kalau misalnya seorang ibu bekerja,
apa yang harus diperhatikan? Kalau pola asuh ini sebetulnya yang paling dikhawatirkan kan base dari pola asuh itu pertama sebelum kita even pakai parenting sistemnya si A si B, yang base-nya itu adalah bonding sebetulnya. Yang melekat. Yang pelekat kelekatan, rasa percaya anak kepada ibu dan sebagainya. Kelekatan ini kan harus dibangun dari dalam perut sampai lahir dan sebagainya. Nah, kelekatan ini salah satunya yang bisa membantu memfasilitasi terjadi kelekatan adalah waktu ketemu, waktu menyusui, waktu bonding, waktu skin to skin dan sebagainya. Apalagi yang 5 years golden age-nya. Nah, itu tuh penting banget. Makanya walaupun kalau di tempat pengasuhan anak atau penitipan anak ini, pengasuh itu kan nggak mungkin menggantikan peran kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak. Tetapi minimal dengan adanya mereka dekat dengan kita, bonding itu pertama jadi tinggi, terus juga di situ bisa terus jadi ngobrol dan lain-lain. Banyak banget Mbak sebetulnya yang bisa terjadi, kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang bisa kita dapat. Social skill-nya anak-anak, ya kan? Daripada di rumah aja, terus kita nggak bisa. Anak itu ternyata membutuhkan social skills dari usia 6 bulan. Dari usia 6 bulan? Dari usia 6 bulan dia udah punya butuh social skills. That's why kehadiran social skills ini tuh harus didapetin dari yang lebih tua dan sebaya. Iya betul, apalagi kalau misalnya sudah mulai ke confidence ya Bu. Dia akhirnya bisa berteman dengan banyak orang. Kalau yang di dalam itu kan kasihan, jadi anaknya lebih introvert. Benar. Jadi kesepian juga. Terus jadi apa ya, biasanya kalau tingkat stresnya juga. Makanya kan sekarang orang-orang pada ngomong kalau misalnya stres dikit healing. Ini kan kayak kita bisa ngelihat ada banget ya itu ya, masalahnya pandemi banget ya. Betul. Karena di rumah banget. Nah, kalau sudah seperti itu, ini seperti jadi problem solving untuk working mom. Benar. Yang nggak terlalu working dad juga sebenarnya sih. Iya, berbagi. Tapi biasanya yang paling berat itu yang ibu biasanya. Iya, betul. Tapi Bu Remu setuju nggak sih, terlepas dari ibu bekerja, dan kemudian harus ngurusin rumah 24 hours. Gimana harusnya kita sebagai perempuan kepengen berkarir tapi tidak juga mau meninggalkan hati untuk anak-anak yang akhirnya nggak keurus sama orang tuanya. Harusnya seperti apa Bu Arumi? Harusnya itu harus disadarin kalau menikah, being a parents itu sahamnya terhadap anak itu 50-50. Jadi nggak ada si ibu lebih besar daripada si ayah atau si ayah lebih besar daripada ibu ya. Karena ini udah sering kita dengar juga nih mas-mas ya. Setuju langsung 1000%. Kalau perempuan itu kodratnya menstruasi, hamil, menyusui, melahirkan. That's only 4. Sisanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, memberikan pendidikan, itu sama bapaknya. Cinta banget sama Bu Arumi. Ikut, itu sama gitu. Jadi tapi kenapa rasa bersalah ini harus lebih banyak di ibu, ya kan? Nah itu yang pertama harus disadari, baik untuk si perempuan yang mau menikah dan juga laki-laki yang mau menikah. It's a commitment. It's a commitment dan harus tahu perannya kita itu dalam rumah tangga itu sahamnya itu berapa banyak gitu terhadap diri kita sendiri dan juga si anak kita, anak buah hati kita. Tapi memang perasaannya perempuan itu ya lebih sensitif. Perasaannya perempuan lebih banyak ininya, makanya rasa bersalah itu walaupun sebenarnya pihak bapak-bapak tuh banyak yang bilang sebenarnya kita kan nggak nuntut juga. Jadi kayak berkarir boleh, berkarir mah boleh, pendidikan terus kan boleh, nggak ada yang nuntut untuk ini, kenapa jadi terus ngerasa bersalah? Nah ini memang hal yang wajar, hal yang otomatis yang ada di perasaannya perempuan. Ini butuh support system yang bagus juga, dan support system paling besar adalah dari si ayah. Brilliant, support system. Nah, narik lagi dari support system itu kita ngomongin kejujuran. Karena di ASN sendiri ini ada tempat selain penitipan anak, taman bermain atau tempat bermain, kita punya Kita Jujur Mart. Ibu tadi sudah sempat lihat? Udah. Sudah sempat scan QR code mungkin? Saya rasanya mau borong. Nah, Bu, apa kalau misalnya ngeliatin ini satu sisi yang kita udah tahu kalau pelatihan perempuan capek, gampang capeknya. Saya seneng banget waktu Ibu bilang, iya kalau misalnya udah malam itu kadang-kadang kalau nggak kenyang nggak tidur.
Jadi curcol belakangan. Iya. Tapi kalau ngeliatin yang seperti ini juga inovasi yang bagus juga buat BPSDM dan juga kita ya. Yes, yang pertama ya pasti menangkap keluhan, menangkap atau menjawab problem yang ada gitu Ya, kan. di dalam. Ini yang udah pelatihan di BPSDM yang tadi itu kalau udah jam lewat sekian gitu pasti mau akses ke Indomaret, ke Alfamaret, boleh nggak sih disebut? Atau di Nggak apa-apa, minimarket, di itu minimarket. tuh sulit pasti gitu. Betul, Nah ini betul. pertama pasti problem solving banget gitu. Betul. Yang kedua konsepnya dibikin kejujuran. Membangun sesuatu hal yang sudah lama banget kayaknya. Dan aku rasa memang sebetulnya mentalitas Indonesia, kita semua, kita yang sebetulnya underestimate sama diri kita sendiri. Nah. Kita itu udah sanggup sebetulnya untuk kayak gitu. Betul. Maksudnya Apa karena nggak dipercaya, Bu? enggak juga, sebetulnya in every country sebetulnya permasalahan kayak gitu, permasalahan pencurian apa segala macam itu kan selalu ada, Mbak. Betul, Nggak peduli betul, seberapa maju negara itu. gitu. Nah, tapi terutama kita yang menganggap negara kita masih berkembang walaupun Sebenarnya sudah fun maju. fact, ya. Ya. Fun fact Indonesia itu udah negara maju ya. Dan kenapa kita meng-underestimate-nya? Kita underestimate Iya, gitu dan betul. akhirnya itu kan jadi kalau simple-simplean itu kita bilang kayak suges deh jadinya. Iya. Semakin kita nuduh orang nanti ini akan hilang ya akhirnya makin kejadian nggak sih gitu. Saya setuju banget tuh Ibu Arumi bilang ngelakukan aja belum. Benar udah Sudah suzon gitu. iya, sudah langsung dilabelin. Nih sama kayak anak, aduh kayaknya nanti anaknya gini nih, terus dilabelin. Exactly, itu salah satu kenapa kita nggak boleh label-label anak kan gitu. Kamu nakal, kamu ini. Tidak ada anak yang nakal. Nggak ada anak yang nakal, nggak ada Setuju. anak yang bodoh. Ah, Yang ada setuju. kita yang bikin kita anak kita sendiri. Yang ada anaknya nggak denger orang tuanya. Iya. Nah, tentang kantin ini tadi Ibu udah melihat semua ya, Sudah, keperluan-keperluan disediakan. Basic needs and especially kebutuhan perut ya. Ya, betul pasti. Itu ada. Snacks Ya. yang paling menyenangkan. Ya instan juga ada. Terakhir dari Bu Arumi, apa kira-kira yang mau disampaikan untuk semua, tidak hanya BPSDM, tapi untuk semua mungkin ini bisa menjadi pilot project di Ya. tempat-tempat yang lain. Iya, I hope so ya. Jadi yang pertama aku mau ngucapin terima kasih, apresiasi luar biasa Pak Aris, KBPSDM berserta dengan Ibu Ketua Dharma Wanita BPSDM khususnya ya. Thank you so much karena sudah menginisiasi, mempelopori sebuah ide gagasan yang luar biasa. Tidak hanya memikirkan bagaimana ASN-nya itu sendiri, tetapi keluarganya dan supporting sistemnya. Timbul juga Kitamart kejujuran ini yang saya rasa luar biasa. Dan untuk secara generalnya sebetulnya ayo kita berperan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing untuk membantu pembangunan negara, baik dari sisi sumber daya manusianya, baik dari sisi perekonomiannya, atau dari sisi manapun yang kita bisa. Gitu. Aduh, di sela-sela beliau ini yang sudah sibuk banget mikirin keluarga, masih juga mikirin negara, banyak banget soalnya kan, harus kemana-mana. Habis ini Ibu pasti ada kegiatan lagi yang Ada. lainnya. Tetap pokoknya intinya adalah support system. Yes. Yang pertama dan komitmen Ibu dalam keluarga dan juga masyarakat. karirnya Ya. masyarakat juga. Ibu Arumi terima kasih Terima sudah kasih, Mbak hadir. Ovi. Pengen ketemu lagi, pengen ngobrol lagi sama Bu Arumi nanti. Sukses selalu Ibu. Amin, terima kasih. Terima kasih Sobat ASN.